Hai Philadelphia, gimana kabar kalian di rumah nih? Nah, aku percaya kabar kalian pasti baik-baik aja, bahkan mungkin luar biasa. Bentar lagi ibadah akan dimulai loh. Jadi siapkan diri kalian dan jangan lupa be excited and selamat beribadah. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian di rumah aja? Sore hari ini kita mau beribadah. Tapi sebelum itu kita mau memuji menyembah Tuhan. Marilah suara kalian memberikan yang terbaik buat kita. Walaupun kalian di rumah aja, tapi yuk sama-sama kita satukan hati, kita berikan yang terbaik.
tahu Bapak bahwa Bapak yang sanggup Bapak mengatasi segala situasi yang terjadi saat ini. Yesus, aku percaya tangan-Mu menyertai setiap kami Bapak. Aku percaya Engkau mampu menyembuhkan bumi ini Bapak, menyembuhkan Indonesia Bapak. Dan ajarkan kami untuk menjadi seperti-Mu Yesus, memiliki kasih-Mu Bapak, memiliki cinta-Mu Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap membuka hati pikiran kami Bapak. Kami siap menerima Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Villa. Sudah 1 bulan lebih kita ada di rumah. Stay at home, di rumah aja. Teman-teman ada yang belajar dari rumah, teman-teman ada yang kuliah dari rumah, mungkin ada yang kerja dari rumah. Dan 1 bulan lebih kita ibadah juga dari rumah. Kita tidak ngerti kapan ini akan berakhir. Kita tidak tahu hari depan kita, masa depan setelah ini seperti apa. Tapi satu yang pasti, Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan yang memberikan rancangan, Dia merancangkan hari depan, masa depan kita penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Yeremia 29 ayat 11. Dan saat ini saya juga mau sharingkan dengan judul Creating Your Future. Menciptakan, membangun atau membuat masa depan kita. Kita percaya Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah memberikan, merancangkan. Dan kita bersama dengan Tuhan, kita mau membangun itu, kita mau men-create itu, kita mau menciptakan masa depan kita, masa depan teman-teman, masa depan kita semua yang percaya, yang hidup kita taruh di dalam tangan Tuhan. Yohanes Paulus kedua berkata, the future starts today, not tomorrow. The future starts today, not tomorrow. Yohanes Paulus kedua berkata, the future starts today, not tomorrow. Masa depan kita dimulai hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan setelah pandemi, setelah hal ini, hari-hari ini berakhir, bukan. Tapi masa depan kita dimulai hari ini. Ketika saya baca quotes ini dan mempersiapkan sharing saya berkata, saya mau katakan dengan kalimat saya mau berkata, our future, my future starts now. Masa depanku dimulai sekarang, bukan nanti, tapi sekarang. Sharing saya tentang masa depan, saya akan sharingkan dalam 3 bagian. Bagian pertama saya ambil dari kata now. Huruf N itu nourishing. Huruf O obedience, dan huruf W itu workout. Kata pertama dari huruf pertama, nourishing, itu berarti memelihara. Kata kedua itu obedience. Kata ketiga, bagian terakhir adalah workout, itu melatih. Kita pelihara, kita taat, dan kita melatih. Bagian pertama dari sharing saya tentang creating our future itu tentang nourishing.
yang artinya memelihara. Anak saya umurnya 8 tahun, dia cerita kepada kami dia ingin memelihara binatang, pengen sekali memelihara. Tapi kami sebagai orang tua, kami tidak memperbolehkan dia. Belum boleh, karena kamu masih kecil. Karena anak saya belum bisa bertanggung jawab atas hidupnya, sehingga dia tidak bisa memelihara binatang peliharaan. Semua hal yang ada di dalam hidupnya hari demi hari, dia masih tergantung sama orang tua. Dia masih harus diatur sama kami orang tua. Memelihara berbicara tentang tanggung jawab. Amin. Ketika saya mempersiapkan ini, creating our future, saya teringat satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Seorang raja yang dikenal, terkenal di Israel, bahkan di dunia. Seorang raja yang bernama Daud, mempunyai masa depan yang luar biasa, mempunyai hari depan yang dahsyat, yang hebat. Dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Kita pengen hari depan yang penuh dengan harap, masa depan yang penuh dengan harap, masa depan yang hebat, yang luar biasa. Saya percaya kita semua pengen seperti Raja Daud. Dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Saya percaya kita semua juga, teman-teman Villa juga bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di hadapan kita. Tapi Daud, seorang yang hebat, dia mulai hari depannya, masa depannya dimulai dengan dia memelihara kambing dombanya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. Cerita tentang Samuel mengurapi Daud sebagai raja bangsa Israel untuk menggantikan Saul. Saat itu Samuel mengundang Isai, ayahnya Daud, papanya Daud, untuk datang bersama dengan anak-anakmu. Dan ketika hampir semua anaknya Isai datang ke hadapan Samuel, tapi tidak ada yang diurapi. Dan Isai teringat dengan anaknya yang bungsu, yang sedang memelihara kambing domba, yang sedang bertanggung jawab terhadap kambing domba. Dan dia panggil Daud. Dan singkat cerita, Daud diurapi Samuel menjadi raja. Start with nourishing. Start with nourishing. Untuk meng-create our future. Daud memulai dengan memelihara, dengan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh ayahnya. Banyak komentaris, banyak kamus, banyak pengkhotbah berkata bahwa kambing domba yang dipelihara Daud, yang dijaga Daud itu hanya 2 atau 3 ekor. Tugas yang kecil, tugas yang remeh, tapi Daud bertanggung jawab. Daud bertanggung jawab untuk memelihara kambing domba. Dan saya percaya kita semua pengen terjadi seperti Daud, yang punya masa depan yang gemilang, hari depan yang dahsyat, hari depan yang luar biasa. Start with nourish. Mulai dengan memelihara.
tanggung jawab yang kita punya, tanggung jawab yang ada dalam hidupmu, tugas-tugas yang ada di dalam hidupmu, dimanapun kita, di rumah, di sekolah, pelayanan, atau apapun itu yang kita punya dalam hidup kita, yang mungkin dipandang remeh, dipandang receh sama orang lain, seperti Daud yang mungkin dianggap remeh. Wah, cuma 3 ekor, ngapain? Tapi Daud memegang teguh, dia bertanggung jawab untuk memelihara kambing domba. Nourishing juga berarti membangun. Nourishing juga berarti menguatkan. Ketika kita memelihara, kita sedang menguatkan pondasi kita. Ketika kita bertanggung jawab dengan kita pelihara, kita bertanggung jawab akan tugas kita, hidup kita. Kita sedang menguatkan pondasi yang kita akan bangun untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita sedang memelihara, kita sedang membangun, menguatkan apa yang akan menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, jangan pandang remeh, jangan anggap receh apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita pelihara itu dengan baik. Kita belajar dari Daud, dan Daud menjadi raja yang luar biasa. Daud mengalahkan Goliat. Saya percaya kita semua akan sanggup mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di dalam hidup kita. Facing our giant. Kita mulai dengan kita pelihara apa yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita memelihara hidup kita? Bagaimana caranya kita memelihara hidup kita? Langkah-langkah praktis yang saya percaya kita bisa lakukan. Siapapun kita bisa lakukan di rumah saja. Bahkan saat ini ketika kita di rumah saja, kita bisa lakukan itu. Amin. Langkah-langkah praktis yang kita bisa lakukan ketika kita berkata, I want to nourishing my life. Aku akan creating my future by nourishing my life. Aku akan membuat masa depanku, aku akan mencapai masa depanku dengan memelihara apa yang ada dalam hidupku. Kita buat daftar. Langkah praktisnya pertama, kita buat daftar apa yang menjadi tugas-tugas kita. Kenapa kita harus buat daftar? Karena saya percaya ketika kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, pasti akan banyak gangguan yang kita alami. Ketika kita mau bertanggung jawab untuk selesaikan tugas kita, ada aja teman, mungkin ada aja gangguan. Kita mau main game, ketika kita menyelesaikan tugas, ada aja yang asik chattingan sama temannya sampai kelupaan untuk bikin tugas. Atau ada yang ketika lagi mau buat tugas, terus ada godaan, ada film baru di Netflix atau di mana. Banyak godaan ketika kita ingin mencapai masa depan kita, ketika kita want to creating our future. Akan banyak godaan. Maka dari itu, kita buat daftar, tulis, atau mungkin kita punya handphone, kita catat itu di handphone kita. Kita taruh itu mungkin di wallpaper kita. Atau kita beli casing HP. Bukan gambar-gambar yang bagus yang ada di casing kita, tapi kita buat casing itu ada tulisannya yang menarik. Tulisan daftar-daftar yang kita lakukan dalam hidup kita. Tugas apa yang kita lakukan dalam hidup kita, tanggung jawab apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Buat daftar, tulis daftar. Mungkin teman-teman tugas dari rumah, papa mama orang tua kita minta kita untuk setiap hari melakukan tugas di rumah. Tulis itu,
Setiap bangun pagi, aku akan lakukan. Setiap hari aku akan lakukan tugas dari orang tua. Kedua, mungkin tugas dari sekolah. Ya, banyak kali ketika kita mau mengerjakan tugas dari sekolah akan banyak gangguan. Tapi ketika ada gangguan itu, kita percaya, kita ada dalam hati kita, ini aku mau buktikan, aku mau melihara tugas, aku mau melihara tanggung jawabku untuk aku capai masa depan yang penuh dengan harapan. Tugas pelayanan mungkin, atau kita renungan saat teduh, kita baca Alkitab. Banyak kita yang tidak melakukan tugas yang penting ini. Jarang kita baca Alkitab, bolong-bolong baca Alkitab. Kita tidak saat teduh, kita tidak merenungkan ayat firman Tuhan, apa yang kita dapat. Ketika kita pelihara kebiasaan yang baik, hidup kita yang baik, kita nggak cuma sekedar melakukan hal yang remeh, yang receh, yang dianggap waduh ngapain. Tapi kita punya paradigma mulai saat ini, mulai teman-teman, ketika teman-teman mendengarkan sharing, paradigma kita nggak cuma sekedar kita, ini cuma tugasku, ini tugas yang gampang. Tapi ketika kita lihat di daftar itu, oh iya, aku harus selesaikan, aku harus tanggung jawab. Bukan karena aku mau apa-apa, tapi aku tahu dan aku percaya, aku sedang bersama dengan Tuhan, aku akan mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Buat list daftar tugas-tugas yang kita punya. Simple, tapi sangat berguna. Yang kedua, ketika kita sudah buat daftar itu, mungkin daftarnya ada puluhan, atau mungkin cuma ada 4-5, it's okay. Atau mungkin ada yang bisa ratusan tugas. Wow, luar biasa. Tulis itu, buat daftar itu. Dan setelah buat daftar itu, kita baca. Wow. Dan yang kedua, ketika kita sudah buat daftar, kita lakukan. Dan jangan menunda-nunda. Kita lakukan tugas kita dengan sungguh. Every day, Senin sampai Minggu, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang kita punya. Kita berkata, Tuhan, ketika kita lagi ingin melakukan tugas kita, ketika kita ingin memelihara hidup kita, kita berkata, Tuhan, I want to prove it to you. Aku akan buktikan bahwa aku bertanggung jawab atas hidupku. Aku bertanggung jawab atas tugas yang kau berikan buat aku. Ketika masa-masa seperti ini, kita stay at home, di rumah aja, kita nggak pergi keluar, kita nggak nongkrong di luar, kita nggak jalan-jalan keluar, itu juga menjadi satu bukti kita pelihara tugas kita, tanggung jawab kita. Sangat simpel. Tapi kita berkata ini, ketika kita sama seperti saat-saat ini, ketika kita stay at home, itu juga kita meng-creating our future. Kita meng-create masa depan kita, hari depan yang penuh dengan harapan, yang terbebas dari virus. Tapi dibutuhkan kita pelihara, kita taat dengan tanggung jawab yang kita punya sebagai warga negara yang baik. Kita stay at home, kita nggak pergi kemana-mana dengan seenaknya. Kita memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, menjaga kesehatan. Ketika kita pelihara tubuh kita, kita sedang membangun, kita sedang menguatkan masa depan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Langkah praktis yang kita bisa lakukan, kita catat daftar itu, kita lakukan dengan sungguh dan tidak menunda. That's bagian pertama yang kita akan lakukan bersama-sama. Sangat sederhana,
Tapi saya percaya kita akan sama seperti Daud, yang ketika dia melihara kambing dombanya. Mungkin Daud tidak berpikir dia akan menjadi raja yang hebat. Mungkin Daud tidak berpikir untuk dia bisa mengalahkan Goliat. Yang saat itu Daud berpikir, aku mau memelihara kambing dombaku. Saat itu Daud berpikir bahwa aku akan mengambil tanggung jawab atas yang dipercayakan kepada 2-3 ekor kambing domba. Tapi saya percaya ketika Daud memelihara itu, Tuhan bawa dia ke rancangan, ke hari depan, ke masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Creating our future starts now. Creating your future starts now. Creating our future start with nourishing our life. Menciptakan, membangun masa depan kita diawali dengan kita pelihara tanggung jawab tugas yang kita punya. Dan itu menyatakan bahwa Tuhan, aku percaya janji-Mu, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa kami punya masa depan, kami punya hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau memimpin kami untuk memelihara hidup kami. Kau pimpin kami untuk bertanggung jawab atas tugas yang ada dalam hidup kami. Kau pimpin kami untuk bertanggung jawab pada setiap apa yang menjadi bagian yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, saat kami melakukan bagian kami, rancangan-Mu dalam hidup kami, Engkau akan tergenapi, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Saat kami melakukan bagian kami, memelihara tugas dan tanggung jawab, kami sedang membangun, kami sedang bekerja bersama dengan Engkau untuk mencapai, untuk menggenapi masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan semua yang percaya katakan amin. Ya, ini bagian pertama, nourishing. Ada 2 bagian lagi, obedience dan workout. Saya percaya bahwa biar sharing saya ini menjadi kekuatan, membangun dan menguatkan setiap kita. God bless you. See you at the next part. Haleluya. Amin.